Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sungguh, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus, tentu engkau senang mempunyai mainan. Biarlah aku menjadi mainanmu. Anggap saja aku ini bolamu. Bila akan kau angkat, betapa senang hatiku. Jika hendak kau sepak kian kemari, silahkan. Dan kalau hendak kau tinggalkan di sudut kamar karena bosan, boleh saja. Aku akan menunggu dengan sabar dan setia. Tapi, kalau bolamu ini hendak kau tusuk, oh Yesus, tentu itu sakit sekali. Namun, terjadilah kehendakmu. Inilah doa Teresia Martin kepada kanak-kanak Yesus yang sangat dirindukannya, namun belum boleh disambutnya, karena waktu itu anak perempuan ini baru berusia 7 tahun. Sebuah doa dari anak kecil yang sejati. Seorang anak kecil menaruh kepercayaan penuh pada perlindungan orang tuanya. Dia tidak takut kepada siapapun atau apapun manakala berada di bawah perlindungan orang tuanya. Gambaran seperti ini menjadi indah sekali kalau diterapkan pada kita semua anak-anak Allah yang dengan penuh sukacita dan penuh kepercayaan menempatkan diri ke dalam perlindungan dan penyelenggaraan ilahi, penyelenggaraan olehnya Allah yang baik, satu-satunya yang baik. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini gereja merayakan pesta Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, perawan dan pujangga gereja. Dialah anak kecil yang berdoa sebagaimana yang saya sebutkan di awal tadi. Ketika baru berumur 15 tahun, dengan izin khusus dari Sri Paus, Teresia masuk sebuah biara Karmel di Lisieux, Prancis. Hanya 8 tahun kemudian, suster muda ini meninggal dunia karena penyakit TBC yang dideritanya. Kalau hanya sampai di situ ceritanya, maka tidak ada yang istimewa dari kehidupan suster ini yang memang hidup di dalam tembok biara yang ketat. Namun apa yang diwariskannya meninggalkan rekam jejak yang sangat berpengaruh atas kehidupan gereja bahkan sampai hari ini. Teresia adalah contoh baik untuk ditiru kalau kita ingin mengikuti perintah Yesus di atas. Tidak percuma nama panggilannya adalah Teresia kecil atau si kuntum bunga yang kecil. Sampai akhir hayatnya, Santa Teresia dari Lisieux membuktikan bahwa sikap hidupnya yang senantiasa childlike di hadapan Allah memang sebuah sikap yang sangat dikehendaki oleh Allah dari kita semua anak-anaknya. Saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus meminta kita untuk menjadi seperti anak kecil, seperti di dalam Injil tadi,
Dia sebenarnya mengungkapkan hasratnya bagi kita untuk memperoleh kembali inosens masa kanak-kanak kita. Ketika kita masih kecil, kita sangat mudah percaya akan seorang Allah yang baik, yang mengawasi dan mengutus para malaikat untuk membimbing kita di dunia ini. Namun, hal ini mengalami erosi sejalan dengan meningkatnya usia kita menuju kepada kedewasaan. Berbagai pengalaman hidup dalam dunia ini dapat membuat kita menjadi lusuh dan letih lelah, malah dapat membuat kita bersikap sinis atau sarkastis kalau berbicara mengenai kedekatan Allah dengan diri kita, apalagi bila menyangkut keberadaan para malaikat pelindung. Di bawah berbagai macam tekanan hidup ketika kita sedang susah atau di bawah pengaruh negatif dari berbagai kenikmatan hidup, manakala kita sedang berada dalam keadaan oke-oke saja, kita malah dapat saja mulai percaya bahwa diri kita adalah penentu nasib kita sendiri. Tidak ada seorang pun dapat menolong kita kecuali diri kita sendiri. Namun, Yesus ingin memerdekakan kita dari isolasi ciptaan kita sendiri atau kemandirian yang malah memenjarakan kita sebagai tawanan. Yesus mau membangkitkan dalam diri kita sukacita dan inosen sejati dan original yang pernah kita alami ketika kita untuk pertama kalinya mengetahui cinta kasih pribadinya yang mau tinggal dalam diri kita masing-masing. Kedewasaan Kristiani yang sejati bukanlah berarti peningkatan dalam kebebasan kita dari Allah, melainkan suatu ketergantungan total kepada Allah. Saudara-saudari yang terkasih, meskipun sudah dewasa dalam usia, kita tidak mampu bertahan satu hari saja kalau terpisah dari kerahiman dan rahmat Allah. Inilah pengalaman rohani yang telah terbukti benar dalam kehidupan Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus. Adalah Allah yang secara tetap menjaga kesehatan kita, relasi kita, keuangan kita, kehidupan kita, dan seterusnya. Marilah kita mohon Roh Kudus untuk melakukan karya istimewa dalam diri kita, yaitu menolong kita agar mampu memandang peristiwa-peristiwa kehidupan dewasa ini dengan mata seorang anak kecil yang mengetahui dan mengalami cinta kasih yang intim dari Bapa. Kalaupun hal ini susah, kita dapat memohon kesembuhan agar hal yang kita mohonkan tadi dapat terwujud. Bapa Surgawi menginginkan kita datang kepadanya dengan segala urusan kita, betapapun kecilnya urusan kita itu sehingga terlihat tidak penting, dan percaya bahwa para malaikatnya teristimewa, malaikat pelindung kita masing-masing, juga mengawasi, membimbing, dan melindungi kita. Saudara-saudari yang terkasih, Santa Teresia atau Teresia Martin dilahirkan di Alencon, Perancis pada tanggal 2 Januari tahun 1873. Teresia adalah anak dari pasangan Louis Martin dan Sally Guering. Pasangan ini sebenarnya dikaruniai 9 anak, akan tetapi hanya 5 yang bertahan hidup. Apa yang kemudian menjadi istimewa adalah kelima-limanya menjadi biarawati. Keluarga Santa Teresia pindah ke Lisieux selepas ibu dari Santa Teresia meninggal. Di sini, kakak Teresia yang bernama Pauline masuk ke biara Karmel. Karena Teresia begitu akrab dengan Pauline, Teresia sempat sakit parah karena ditinggal Pauline masuk biara. Banyak dokter diundang, tapi tak satu pun dapat menyembuhkan Teresia. Pada akhirnya ayahnya berdoa memohon kesembuhan bagi Teresia kepada Bunda Maria. Keajaiban terjadi. Dalam kesempatan doa tersebut, patung Bunda Maria tersenyum dan Teresia pun sembuh seketika. Teresia bertumbuh sebagai gadis periang dengan kerohanian yang mendalam. Permenungannya berpadu dengan kepribadiannya yang kekanak-kanakan.
Oleh karena itu dalam setiap hal yang dibuat dan dialaminya, Teresia senantiasa antusias dan optimis. Demikian Santa Teresia mempertobatkan seorang penjahat bernama Pransini. Pransini adalah seorang penjahat yang akan dihukum mati, dan hingga menjelang kematiannya, Pransini tidak pernah mau percaya Tuhan. Teresia berdoa kepada Tuhan agar Pransini kemudian mau mengenal dan percaya kepada Tuhan. Dan setelah eksekusi Pransini, muncul berita yang ramai dibicarakan, Pransini bertobat. Dalam berita tersebut dikisahkan bahwa di saat terakhir eksekusinya, Pransini menangis dan mencium salib yang dibawa seorang pastor di dekatnya. Pransini bertobat dan jiwanya selamat. Santa Teresia begitu terharu membaca berita ini, lebih-lebih karena doanya dikabulkan oleh Tuhan. Selepas beberapa waktu, Teresia ikut masuk ke biara Karmel, di mana kakaknya tergabung. Kemudian menyusul saudara-saudarinya yang lain. Pada akhirnya, kelima putri ini menjadi biarawati Karmel dengan Pauline menjadi kepala biara. Dalam hidup membiara, cinta yang tumbuh dalam diri Teresia sungguh berbuah. Teresia melulu berdoa, selalu belajar untuk berelasi dengan baik, menahan diri dari godaan dan kebosanan, pun melakukan pelayanan kecil apapun. Demikian Teresia selalu berusaha untuk melaksanakan semua tugas, terlebih yang kecil, dengan cinta yang penuh. Disinilah letak spirit Teresia yang dikenal sebagai jalan kecil. Selama karya pelayanannya, Teresia tidak pernah pergi ke daerah lain untuk misi. Justru karena sakitnya, Teresia terpaksa berbaring saja di biara. Akan tetapi, Santa Teresia dijadikan pelindung bagi karya misi bersama Santo Fransiskus. Hal ini karena dalam keterbatasannya, Teresia senantiasa berdoa bagi mereka yang sedang ada dalam misi. Aku merasa bahwa misiku baru akan dimulai. Misiku untuk membuat orang lain mengasihi Allah seperti aku mengasihinya. Misiku adalah untuk mengajarkan semua orang jalan kecilku. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, Engkau membuka kerajaan-Mu bagi orang kecil dan rendah hati. Semoga dengan tabah kami menempuh jalan kecil Santa Teresia, dan semoga berkat doanya, kemuliaan-Mu yang abadi Kau nyatakan kepada kami. Dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.